mewariskan meninggal dunia, maka masuk dalam kategori tidak dapat warisan. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengacu surat An-Nisa ayat yang ke-6 tadi, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuqhum minhu. Apabila kamu membagi harta waris, hadir di situ orang-orang yang tidak mendapatkan warisan, terhalang untuk mendapatkan warisan, maka berikanlah sekedarnya. Ahli waris runding, kumpul, nih keponakan kita mau kita kasih tidak? Kalau mau dikasih nilainya berapa? Rundingan, udahlah kalau gitu, kasihan mereka kondisi ekonominya juga pasca peninggalan bapaknya sangat terbatas, sudah kita kasih rupiah, sepakat, kasihkan. Itu pendapat kedua. Pendapat yang ketiga itu pendapat yang menganjurkan untuk diberi, ya, diberi. Ini berdasarkan kompilasi hukum Islam. Saya tesisnya ini, jadi membahas tentang ahli waris pengganti, tinjauan hukum berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, ya, tentang ahli waris pengganti. Nah, ahli waris pengganti dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam disebutkan pasal 185. Ayat pertama adalah ahli waris yang meninggal duluan, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Pasal yang keduanya adalah bagian ahli waris pengganti maksimal sepadan dengan ahli waris yang digantikan. Berarti poin pertama adalah digantikan oleh ahli waris ataupun anak-anaknya, keluarganya. Pasal yang kedua adalah, ini bahasanya kan menggunakan kalimat dapat digantikan, bukan harus digantikan. Kan dalam undang-undang beda. Kenapa menggunakan kalimat dapat digantikan? Karena sumbernya adalah ijtihad. Tahu ijtihad kan ya? Pokoknya etalah kan dia. Jadi para ulama menyepakati dan menetapkan bahwa ahli waris pengganti itu perlu saat tertentu untuk bisa diberlakukan di negara kita. Kenapa? Lihat situasi dan kondisi. Kalau misalkan setelah ditinggal oleh orang tuanya, kondisi ekonominya terbatas, kelihatannya akan lebih baik untuk diberi, kan begitu. Makanya ahli waris pengganti. Dan kalimat sekedarnya pun, istilah yang ada di Arab dengan di Indonesia itu dipahami dengan pemahaman yang berbeda. Kalau di sini sekedarnya itu lebih banyak daripada yang seharusnya. Kalau di kita sekedarnya lebih sedikit. Setelah kasih sekedarnya pasti asal kan ngasihnya. Tapi kalau di sini kasih sekedarnya, dikasihnya lebih. Makanya untuk membatasi supaya tidak lebih dari bahasa yang berlaku di sini, maka dalam undang-undang menggunakan kalimat bagian ahli waris pengganti maksimal sepadan dengan ahli waris yang digantikan. Jadi kalau misalkan kalau bapaknya masih hidup, maksimal akan mendapatkan warisan 100 juta, maka ahli waris pengganti ini maksimal mendapatkannya 100 juta, tidak boleh lebih dari 100 juta. Itu dalam bahasa undang-undang seperti itu. Nah, bagaimana para ulama menyikapi perbedaan ini? Ya, dua yang ditekankan. Satu, minimal menggunakan pendapat yang kedua, kasihlah sekedarnya. Dirundingkan, dimusyawarahkan, lihat situasi yang ada di lapangan seperti apa. Kalau memang kondisi ekonominya terbatas, saya kira sekedarnya itu akan lebih baik, ya, tidak jauh dari apa yang seharusnya didapatkan. Yang kedua, menganjurkan ya mengikuti Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam pasal 185 tentang ahli waris pengganti. Supaya apa? Hubungan kekeluargaannya, silaturahimnya tetap harmonis, tetap terjaga sepeninggal orang tuanya. Nah, sampai di sini sudah pada
Wah, bingung nih, hitung-hitungan uangnya nggak ada. Sudah mulek kan begitu. Ada apa? Oh, ada pertanyaan, silakan kalau begitu. Ya. Hartanya itu harta dari apa? Bawaan suaminya atau istrinya, atau harta bersama atau bonusnya dari harta. Baik. Ini sebenarnya besok materinya. Kan kita baru poin yang kedua ya. Ya, jadi poin kedua itu baru menetapkan ahli waris. Poin yang ketiga, langkah yang ketiga adalah menetapkan harta waris. Jadi kalau sekarang disampaikan terpotong, jadi nggak enak ya. Kalau ke belakang terpotong nggak enak juga ya. Jadi jawabannya besok deh, supaya datang lebih awal ya. Ya, jadi jangan melampaui yang ini dulu ya, supaya nanti, karena agak panjang, penjelasannya agak panjang ya. Jadi nanti akan dibagi mana harta istilah gonogini dan lain sebagainya, harta bawaan, jadi mana termasuk harta waris, mana yang bukan termasuk harta waris, akan dipetakan satu persatu. Jadi agak panjang jawabannya, makanya lebih baik besok lah, sabar insyaallah. Siap, sip, enggak, yuk. Mohon maaf Ustaz, ini mungkin sedikit agak tabu untuk dibicarakan ya Ustaz. Iya. Innalillahi, di kalangan masyarakat kita banyak sekali terjadi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana status anak dari hasil hubungan yang di luar pernikahan. Kita, si A dan si B memiliki anak, tetapi sebelum pernikahan itu terjadi. Kalau untuk menutupi malu atau apa, akhirnya mereka dinikahkan. Sementara itu kan secara biologis tetap anak mereka. Yeah. Yang ingin saya tanyakan, secara hukum warisnya bagaimana, dan mungkin agak sedikit melenceng, dan secara perwalian nasab anak itu bagaimana Ustaz? Iya. Baik. Pertama, ini jelas landasan hadis, tekstualnya hadis ada ya. Bahkan dalam undang-undang pun ditegaskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan, satu ya, tidak akan mendapatkan warisan dari bapak biologisnya. Jadi tidak akan dapat warisan. Jadi warisannya satu, dari ibunya saja. Yang kedua adalah kalau anak itu perempuan, maka bapaknya ini tidak berhak untuk menjadi wali dari anak tersebut. Ini memang harus berpikir panjang sekali ketika seseorang akan melakukan sesuatu. Kenapa? Dampaknya sangat panjang. Ya, dari sisi statusnya dia tidak berhak mendapatkan kesempatan untuk dinikahkan oleh bapaknya, walaupun bapak biologisnya benar dia, tetapi tetap secara hukum ya itu tidak berhak, satu, mendapatkan kesempatan untuk menjadi walinya, yang kedua adalah tidak berhak mendapatkan kesempatan untuk menjadi ahli waris dari bapaknya tersebut. Berarti anak ini akan mendapatkan melalui apa? Melalui hibah. Banyak sekali yang konsultasi ke saya alhamdulillah hampir tiap hari. Ini tadi baru jawab juga, saya ada 5 hari ini yang konsultasi waris. Ada orang Ciamis, orang Garut dan sebagainya, dari jauh-jauh, bahkan dari pakai Zoom. Dari sekian banyak yang konsultasi, ternyata 25% yang memang konsultasi adalah berkaitan masalah solusi yang terbaiknya seperti apa. Ya, anak-anak itu tidak tahu ketika menjelang pernikahan, ya, orang tuanya baru dapat ilmu bahwa bapaknya ini tidak bisa menikahkan anaknya. Bagaimana cara mengkomunikasikan ke anaknya, ke besannya, ke menantunya, bapaknya ada di sampingnya tapi bapaknya tidak bisa menikahkan anaknya. Ini butuh luar biasa itu. Bahkan ada di antara mereka yang akhirnya tidak jadi menikah. Gara-gara apa? Setelah tahu bahwa anak ini adalah ya yang dilahirkan dengan seperti itu, walaupun sebenarnya anak itu tidak ada istilahnya anak haram ya. Yang melakukan perbuatan kan orang tuanya. Anak itu menjadi dampak saja dari nafsu orang tuanya itu sendiri. Dan itu menjadi catatan yang harus disampaikan kepada anak-anak, terutama
ya anak perempuan ya, karena memang korbannya ada di sana kan gitu. Nah, secara wali tidak berhak mendapatkan kesempatan untuk diwali oleh bapaknya. Yang kedua, secara warisan dia hanya mendapatkan jalurnya adalah jalur hibah ataupun wasiat. Hibah ataupun wasiat maksimal sepertiga, tidak boleh lebih dari itu. Ya. Kemudian bagaimana kalau secara nasab, akta dan sebagainya itu administrasi boleh. Jadi tetap beda dengan yang anak angkat. Kalau anak angkat itu tidak diperbolehkan ya. Tapi kalau anak di luar pernikahan menggunakan bin orang tuanya biologis, itu secara hukum diakomodir, diperbolehkan baik di dalam kompilasi hukum Islam maupun dalam undang-undang perdata yang ada di negara kita. Dua-duanya memperbolehkan untuk menggunakan bin bapak biologisnya. Tapi yang dua ini itu tidak diperbolehkan untuk menikahkan, menjadi wali ataupun mendapatkan waris dari bapak. Itu. Ini harus jadi warning untuk semuanya, saya kira. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.